Shalom, pagi hari ini saya ingin bagikan satu topik dengan judul adalah Nazar. Mazmur 50 ayat 14. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Banyakan orang mengenal yang namanya nazar itu seperti janji kepada Tuhan, dan tanpa disadari banyak orang-orang juga melakukan di dalam keberadaan mereka. Biasanya itu oleh karena ada pergumulan, ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, sehingga kondisi demikian itu membuat dirinya sendiri seperti membayangkan, seandainya jikalau aku sembuh, masalahku selesai, maka aku akan melakukan sesuatu buat Tuhan. Inilah komunikasi pribadi dengan Tuhan itu sebetulnya yang dikatakan nazar. Kalau kepada sesama manusia namanya janji. Ya. Nah, bagi orang-orang yang belum dewasa secara rohani, itu kebanyakan didasari oleh faktor emosional. Jadi rasanya kayak begitu gampangnya untuk dia berkata-kata, untuk dia berjanji kepada Tuhan, sementara firman Tuhan berkata bahwa bayarlah nazarmu. Nah, ini kalau seandainya saudara nanti bertemu dengan orang yang masih dalam pertumbuhan, alangkah baiknya kalau seandainya sebagai orang yang sudah senior, sudah dewasa secara rohani, untuk menjagai rekan kita supaya tidak sembarangan ngomong. Memberikan janji kepada Tuhan maksud saya. Nah, di dalam tingkat kedewasaan yang semakin meningkat, di mana kehidupan kita semakin mengenal akan Tuhan, kita pasti sudah memiliki satu fondasi pemahaman tentang akan Allah gitu, bahwa Allah itu punya rencana, Allah itu punya kerinduan untuk setiap kita sebagai orang-orang yang percaya itu memiliki hidup yang berdampak bagi banyak orang. Supaya nampak gambaran Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap orang percaya yang tentunya sudah dewasa secara rohani. Oleh karena itu, mari kita melalui topik singkat ini berbicara tentang nazar. Saya rindu untuk membagikan kepada setiap saudara bahwa ada satu nilai tersendiri, satu nilai yang perlu untuk kita cermati, satu nilai yang kita perlu simak. Apakah itu sudah ada dalam diri setiap kita sebagai orang-orang percaya yang menandakan bahwa kita ini sudah dewasa secara rohani. Saya akan berikan hal yang pertama. Kalau seseorang itu berbicara dengan Tuhan secara pribadi, sesungguhnya dia tuh punya channel, punya saluran khusus ya kepada Allah, dan itu merupakan gambaran bahwa orang percaya yang dewasa rohani itu sebetulnya sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman inilah yang membawa kehidupan orang percaya itu semakin hari semakin memahami, semakin mengenal ya, dan mendapatkan akan pencerahan tentang isi hati Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi termasuk dirinya sendiri. Tetapi juga di dalam tingkat kedewasaan yang rohani yang tinggi ini menggambarkan pada waktu dia berkomunikasi dengan Allah, saya percaya nilainya nggak sama, bukan oleh karena adanya keinginan, permintaan, atau permohonan. Karena kedekatan dengan Tuhan ini sebetulnya merupakan hal di mana kita sedang mengungkapkan rasa cinta kita. Ucapan syukur tentunya
akan kebaikan Tuhan, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup setiap kita hari lepas hari. Nilai ini menggambarkan satu level yang lebih tinggi, di mana kedekatan dengan Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya kita bukan berharap kepada berkat-Nya, tetapi kita berharap akan kehadirannya. Saya percaya saudara yang mendengar akan rekaman singkat ini pasti bisa memahami apa artinya mengharapkan berkat atau merindukan kehadiran daripada si pembawa berkat itu. Kita tidak menfokuskan kepada berkat yang kita terima, tapi kita lebih fokus kepada kehadiran daripada Allah, di mana kita memiliki hubungan pribadi yang semakin hari semakin dekat. Tentunya kehadirannya itu akan membawa kita jadi memiliki satu rasa hormat, kita memiliki rasa kasih yang dalam, kita bersyukur akan segala kebaikannya. Dan itu memberi perasaan damai, itu memberi perasaan tenang, itu memberikan kita ini rasanya ingin tuh lakukan sesuatu lebih lagi untuk Tuhan. Tentunya dalam perkara-perkara yang bukan lagi bersifat secara jasmani, tapi adalah lebih kepada hal-hal yang bersifat rohani ataupun ilahi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam level seperti inilah saya percaya sebagai orang dewasa pada waktu mulai berjanji sama Tuhan, pasti janji itu merupakan janji yang akan menyenangkan hati Tuhan, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan amat sangat percaya saya pada saat ini menyampaikan kepada saudara, setiap janji yang hanya dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti akan ada penyertaan Tuhan, pasti akan ada kehadiran Tuhan, pasti akan ada penyertaan Tuhan. Dan itulah yang akan membuat tidak hanya hidup kita berubah, berbeda, tapi masa depan kita pun tidak akan lagi sama. Mari, di dalam bernasar ini, kita melakukannya pada saat hubungan kita dengan Tuhan itu semakin hari, semakin dekat, semakin melekat, semakin intim. Dan saya percaya janji-janji yang berkenan di hadapan Tuhan akan sangat berbeda dampaknya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.